around, and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why, the devil about the sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Ozon merupakan gas secara alami terdapat di dalam atmosfer. Fungsi ozon adalah menahan radiasi sinar ultraviolet dari sinar matahari pada tingkat aman. Kegiatan yang membuat menipisnya lapisan ozon adalah kegiatan industri dan PLTU. Emisi dari PLTU dan kegiatan industri menghasilkan gas-gas seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida. Senyawa-senyawa ini bereaksi dengan uap air di atmosfer membentuk asam nitrat dan asam sulfat yang dapat mengganggu keseimbangan kimia di atmosfer. Lalu, emisi karbon dioksida dari PLTU dan kegiatan industri dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi atmosfer dan lapisan ozon. Ini yang membuat lapisan ozon di bumi semakin menipis. Di Indonesia, salah satu penyumbang gas karbon dioksida terbanyak adalah PLTU. Pembangkit listrik yang pakai bahan batu bara ini menyumbang pasokan listrik paling banyak. PLTU nyumbang sekitar 49,76% dari total kapasitas nasional, yaitu 70,900 MW. Jadi, kalau makin banyak orang yang boros pas pakai listrik, maka makin banyak permintaan pasokan listrik, yang artinya semakin banyak pembakaran batu bara, yang artinya juga semakin banyak sumbangan karbon dioksida di atmosfer yang mengakibatkan lapisan ozon menipis. Sehingga semua sinar matahari masuk ke bumi tanpa ada yang dipantulkan ke angkasa dan mengakibatkan bumi menjadi sangat panas. Kegiatan industri juga menjadi faktor penyebab menipisnya lapisan ozon. Yang pertama ada polusi pabrik. Asap yang dihasilkan dari pabrik berpengaruh dalam kerusakan lapisan ozon dan mencemari udara karena mengandung bahan kimia tertentu seperti nitrogen oksida dan sulfur dioksida. Asapnya juga mengandung partikel kecil yang dapat memberikan permukaan bagi reaksi kimia yang merusak ozon. 2. Limbah industri karena mengandung bahan kimia berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat merusak lapisan ozon secara tidak langsung. 3. Pembakaran minyak bumi dan batu bara karena melepaskan nitrogen oksida ke atmosfer, lalu bereaksi dengan bahan kimia lain di atmosfer untuk membentuk ozon troposferik yang dapat merusak kesehatan manusia dan tanaman. Namun, ozon troposferik juga dapat naik ke stratosfer dan berkontribusi terhadap penipisan lapisan ozon. Dampak berkurangnya lapisan ozon. Jika tidak diserap ozon, radiasi UV akan mencapai permukaan bumi dalam jumlah berbahaya bagi berbagai bentuk kehidupan. Dampak bagi kesehatan manusia, meningkatnya paparan UV dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dampak bagi kehidupan laut dapat merusak ganggang, krustasea, dan telur ikan sebagai dasar rantai makanan laut. Dampak bagi pertumbuhan tanaman, mengurangi jumlah produksi tanaman dan hasil panen. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang penipisan lapisan ozon terus terjadi yang menyebabkan meningkatnya suhu bumi dan dampak-dampak lainnya. Mari kita meminimalisir terjadinya penipisan lapisan ozon pada bumi dengan cara berikut. 1. Menghindari penggunaan depleting substance atau ODS. Kita bisa berkontribusi dalam mencegah penipisan lapisan ozon yaitu dengan cara mengurangi penggunaan zat-zat berbahaya. Contohnya menghindari penggunaan gas CFC yang ada pada AC. Matikan AC ketika tidak sedang digunakan atau gunakan kipas angin. Yang kedua, minimalkan penggunaan kendaraan.
Asap atau gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor adalah gas rumah kaca yang menyebabkan pewarnaan global dan penipisan ozon. Kita bisa mulai meminimalkan penggunaan kendaraan dengan lebih banyak berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika tempat yang kamu tuju dirasa cukup dekat. Yang tiga, gunakan produk ramah lingkungan. Cobalah untuk mengurangi penggunaan produk pembersih yang mengandung bahan kimia seperti klorin dan brom ketika jenis bahan tersebut masuk ke atmosfer dan juga membuat lapisan ozon menipis.